Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita keimanan, yang dengan keimanan itu hari ini kita alhamdulillah masih bisa melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Ini adalah momen terpenting dalam hidup kita, karena memang dalam bulan ini adalah Allah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita, memberikan ampunan kepada kita. Maka sudah seharusnya kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dan juga tentunya harus ada target-target pencapaian. Alhamdulillah Allah hari ini sehatkan kita semuanya, dan juga keluarga kita, teman-teman kita, dan seluruh masyarakat Indonesia dalam kondisi sehat. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersolawat kepada Rasulullah, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti kelak di yaumil akhir. Karena memang tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat kecuali kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Makanya kita senantiasa untuk diminta memperbanyak solawat kepada Rasulullah, sehingga kita akan menjadi umat-umat yang nanti akan diselamatkan oleh Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Pemirsa Abdullah TV yang berbahagia, hari ini saya akan membawakan sebuah tema, dan temanya ini sangat kekinian isunya terkait dengan masalah zakat dan wakaf. Jadi zakat dan wakaf sebagai instrumen fiskal dalam keuangan Islam. Nah ini membutuhkan sebuah, sebenarnya kalau ditinjau dari pengalaman-pengalaman pada zaman Rasulullah, kemudian zaman-zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian pada zaman khilafah juga, ini juga keuangan Islam ini cukup mendapatkan tempat di negara-negara yang pada waktu itu berlangsung. Nah, sebelum saya lanjutkan terkait dengan pembahasan tentang zakat dan wakaf sebagai instrumen fiskal keuangan Islam, ada baiknya mungkin barangkali pemirsa ada yang belum mengetahui apa itu fiskal. Jadi fiskal itu sebenarnya terkait dengan masalah keuangan. Artinya bagaimana kita bisa mendatangkan keuangan, bagaimana dengan uang itu kita mengatur. Maka kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mengatur keuangan itu, baik uang masuk ataupun uang keluar. Makanya pemerintah juga misalnya di Indonesia ada kebijakan fiskal. Apalagi misalnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, tentu kebijakan fiskal yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah cukup banyak sekali ya, dalam rangka untuk membangkitkan lagi ekonomi masyarakat kita yang sedang memang dampaknya cukup besar sekali. Nah, ini kebijakan fiskalnya diambil oleh pemerintah, dan sekarang pemerintah juga menggunakan kebijakan fiskal ini walaupun berada di naungan lembaga tersendiri seperti untuk zakat dan wakaf ini, dan ini juga perkembangannya cukup bagus. Nah, ini bagaimana zakat dan wakaf itu mampu untuk tidak saja misalnya mengentaskan kemiskinan, tidak saja misalnya membantu orang-orang yang dibutuhkan, tetapi juga ternyata zakat dan wakaf ini memiliki peran yang sangat penting dalam rangka untuk melakukan distribusi kekayaan, sehingga memang kekayaan itu tidak menumpuk di dalam satu orang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan husmin anwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka ambillah zakat itu dari orang-orang yang memang dia seharusnya wajib untuk mengeluarkan zakat itu. Nah, ini penting sekali. Nanti sebelum saya lanjutkan kembali, nah sehingga memang kita butuh untuk memperdalam, kemudian juga untuk mengkaji lebih dalam bagaimana dampak-dampak dari zakat dan wakaf ini dalam kehidupan masyarakat, baik untuk perekonomian negara, kemudian juga termasuk juga untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, pada dasarnya kebijakan fiskal itu memiliki beberapa tujuan. Nah, tujuan itu nanti bagaimana ekonomi Islam itu bisa mendelivery tujuan itu, bisa mewujudkan tujuan itu dengan sangat baik melalui salah satu instrumennya adalah zakat dan wakaf. Nah, tujuan dari
kebijakan fiskal itu sendiri sebenarnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu kalau misalnya naik ya, itu memperlihatkan bahwa kondisi ekonomi dalam kondisi yang bagus. Jadi misalnya berapa pertumbuhan ekonomi kita? Biasanya pemerintah akan menetapkan setiap tahunnya itu melihat kondisi makroekonomi, mikroekonomi, nanti akan melihat oh pertumbuhan kita adalah 5%, 6% dan sebagainya. Nah, ketika pertumbuhan ekonomi itu cukup bagus, maka inilah nanti yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, kebijakan fiskal itu bisa ada di sana. Dalam bentuk seperti apa? Misalnya dalam bentuk pajak misalnya, berapa pajak yang harus diambil misalnya untuk barang mewah, berapa pajak yang harus dikeluarkan untuk orang makan minum di restoran. Tujuan itu apa? Itu untuk supaya pemasukan untuk negara itu ada dari sistem pajak itu. Tapi ternyata pajak juga tidak semata-mata untuk itu, tapi juga bisa untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Misalnya pemerintah memberikan subsidi misalnya, nah subsidi itulah nanti akan diambil oleh masyarakat dan masyarakat nanti akan membeli dengan barang yang sudah disubsidi itu. Nah, itu tujuannya adalah untuk membangkitkan sektor ekonomi. Nah, bagaimana zakat dan wakaf ini bisa berjalan, artinya bisa memberikan sebuah solusi untuk kehidupan kita. Jadi zakat dan wakaf ini memang memiliki karakteristik yang berbeda ya. Zakat dan wakaf berbeda. Kalau zakat itu memang sesuatu diwajibkan bagi orang yang memang mampu ya, sudah memenuhi nisab dan haulnya. Tetapi kalau wakaf memang agak berbeda. Dia tergantung dari sisi secara ininya keimanan seseorang. Jadi kalau misalnya karena dia sifatnya tidak wajib, hanya sebuah anjuran, tetapi memang dia memiliki impact atau dampak yang cukup bagus. Nah, kita coba sekarang bahas satu persatu terkait dengan zakat dan wakaf ini. Nah, misalnya untuk zakat. Nah, zakat ini memang tidak se-fleksibel di wakaf ya. Kalau wakaf itu fleksibel, peruntukannya bisa untuk siapa saja. Tapi kalau wakaf ini memang hanya untuk 8 asnaf ya, 8 orang itu saja ya, 8 golongan ya, golongan. Yang pertama itu kan terkait dengan fakir ya, orang fakir, kemudian miskin, kemudian amil, lalu kemudian mu'alaf, kemudian orang yang berhutang, kemudian ada namanya al-gharimin, kemudian juga fisabilillah, kemudian ada ibnu sabil. Nah, ini yang terakhir juga ada satu budak ya, perbudakan itu. Jadi artinya hanya untuk 8 orang. Di luar 8 orang itu dana zakat nggak bisa untuk dipakai ya. Artinya memang fokusnya. Nah, beda kalau misalnya wakaf. Nah, wakaf itu bisa dipakai oleh siapa saja, fleksibel ya. Untuk orang miskin, untuk modal usaha, untuk pembiayaan negara itu juga bisa melalui wakaf. Makanya ini instrumen keuangan Islam ini cukup bagus ketika memang ini bisa kita implementasikan, bisa kita ini karena ini butuh kebijakan dari pemerintah. Dan alhamdulillah pemerintah memang sekarang cukup care perhatian untuk masalah zakat dan wakaf ini. Ya, terbukti misalnya pemerintah mengeluarkan undang-undang zakat ya nomor 23 tahun 2019 itu. Nah, itu undang-undang itu memang menjadi titik tolak bangkitnya zakat di Indonesia. Nah, cuman memang antara realistis sama potensialnya memang belum tercapai, masih sangat jauh ya. Jadi kalau potensi pengumpulan zakat kita itu di beberapa kajian itu ada yang menyampai 350 triliun, ada yang mengatakan sampai 500 triliun ya untuk potensi zakatnya. Tetapi memang yang tercapai tahun 2020 saja kemarin pemerintah cuma menargetkan 12 triliun ya. Artinya jangkauannya masih cukup panjang. Nah, ini dibutuhkan effort dari kita semuanya, dari pemerintah, dari pelaku. Nah, bagaimana ekonomi zakat ini bisa berjalan? Jadi salah satu ilustrasi yang bisa disampaikan di sini adalah misalnya terkait dengan redistribusi kekayaan seseorang. Jadi ketika seseorang itu menerima dana zakat, maka dengan zakat itulah dia bisa untuk membeli makanan. Dengan membeli makanan, maka secara tidak langsung dia akan membantu juga orang yang berjualan makanan. Otomatis dari sektor real ini bisa berjalan. Nah, ketika sektor real berjalan, maka ekonomi juga bisa berkembang. Nah,
Coba bayangkan kalau misalnya ada 300 triliun dana zakat itu yang bisa diambil, berapa tingkat sirkulasi perputaran uang dalam dana zakat? Cukup besar sekali ya, cukup besar sekali, sehingga memang itu bisa untuk ini. Dan bahkan kalau misalnya dana zakat itu bisa terkumpul, itu tidak ada lagi kemiskinan di Indonesia ya. Karena kemiskinan itu kalau sesuai perhitungan pemerintah itu kan ada standar ya, ada standar garis kemiskinan. Berapa? Kalau pemerintah Indonesia itu menetapkan itu 400.000 ya per bulan per kapita. Jadi kalau misalnya sudah di bawah di atas 400.000 itu sudah dikatakan tidak lagi di bawah garis kemiskinan. Nah, lalu bagaimana terkait dengan masalah wakaf? Nah, wakaf ini cukup powerful sebenarnya. Bahkan dengan wakaf ini bisa menghidupi seluruh operasional sebenarnya. Kalau memang bisa dimanfaatkan, bisa diambil potensinya sehingga memang betul-betul bisa bermanfaat. Karena memang wakaf ini cukup luar biasa ya. Dia elastis, peruntukannya bisa untuk siapa saja, bisa untuk pinjaman modal, bisa untuk bantuan makan, bisa untuk qardul hasan yang sifatnya memang bantuan. Tapi dia bisa juga untuk yang sifatnya untuk komersil. Misalnya terkait dengan masalah perdagangan. Jadi di wakaf itu kalau di Indonesia itu mengenal dua istilah ya. Ada istilahnya kalau dulu lebih identik wakaf itu misalnya wakaf tanah kuburan, wakaf untuk masjid, wakaf untuk sekolah misalnya. Nah, sekarang di zaman kontemporer ini wakaf ini sudah berkembang menjadi dua ya. Ada namanya untuk wakaf produktif ya. Ada wakaf uang sama wakaf melalui uang. Nah, wakaf uang itu ya kita berwakaf melalui uang, nominalnya pun bisa 5.000, bisa 10.000. Jadi bisa fleksibel ya. Dan itu juga bisa temporer, artinya kita berwakaf uang selama 10 tahun. Setelah 10 tahun uangnya bisa kita ambil kembali. Nah, kalau wakaf melalui uang itu konsepnya juga sedikit berbeda. Misalnya kita mau membeli bangunan itu harganya 1 miliar, maka kita bisa menarik donatur yang mau berwakaf itu dengan memberikan uang sekian sehingga nilai gedung yang kita butuhkan itu misalnya itu bisa terbeli. Nah, ini lalu kemudian bagaimana manfaatnya? Nanti gedung itu bisa kita gunakan untuk kita sewakan. Hasil sewanya itulah nanti bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Bisa untuk modal usaha, bisa untuk membantu. Nah, ini kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam ini cukup luar biasa jika memang dikembangkan. Bahkan ekonomi konvensional pun ketika melihat wakaf ini cukup ketar-ketir karena memang ini bisa menggilas mereka. Nah, pemirsa, demikian terkait dengan pembahasan tentang zakat dan wakaf ini cukup masih panjang ya pembahasan. Tapi setidaknya kita mencoba untuk bagaimana mengimplementasikan zakat dan wakaf ini untuk kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.